Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Nia Berbincang di Nia Vlog. So, today aku bakal bahas tentang cancer atau kanker. Apa sih Kak itu kanker? Sesuai janji aku kemarin, aku bakal jelasin tentang kanker secara singkat ya di video aku kali ini. Jadi, kanker itu adalah pertumbuhan sel yang abnormal yang ada di dalam tubuh. Dan juga kanker ini menjadi penyakit yang mematikan dan berbahaya nomor 2 ya, yang menyebabkan kematian pada banyak orang ya, penderita kanker. Dan juga kanker ini adalah perubahan mutasi genetik yang ada di dalam sel. Nah, perubahan terjadinya mutasi ini itu menyebabkan pertumbuhan sel ini tuh menjadi abnormal gitu kan, perubahan. Nah, sebenarnya ada di dalam tubuh kita itu sebenarnya ada yang bekerja untuk menghancurkan sel-sel yang abnormal ini. Namun bila mekanisme atau bagian tubuh itu yang bagian menghancurkannya itu dia tidak bekerja, maka sel yang tumbuh yang abnormal tadi akan semakin tidak terkendali dan akhirnya menjadi tumor ganas atau yang disebut juga dengan cancer. Nah, cancer ini dibagi menjadi beberapa sesuai dengan lokasi keberadaan kanker itu sendiri, seperti kanker darah, sumsum tulang belakang, kanker otak, kanker lidah, dan juga kanker-kanker lainnya. Jadi banyak banget jenisnya. Dan juga kanker ini itu sebenarnya bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Jadi penderita kanker yang mungkin dia memiliki riwayat kanker ya, memiliki riwayat kanker sebelumnya, memiliki sejarah kanker dalam tubuhnya dia, itu bisa menimbulkan penyakit kanker dalam tubuh dia. Nah, selanjutnya merokok itu juga bisa menyebabkan kanker paru-paru ya jika terus-menerus dilakukan. Selanjutnya ada juga disebabkan oleh kelebihan hormon seperti kanker payudara sendiri. Itu yang terjadi hanya ada di tubuh wanita. Itu biasanya terjadi karena hormon ya. Dan juga selanjutnya ada memiliki virus tertentu seperti memiliki penyakit tertentu atau virus terpapar virus seperti hepatitis dan juga HPV itu juga bisa menyebabkan kanker ya. Dan juga masih banyak lagi, dan juga penyebabnya itu bisa dikarenakan oleh hal yang sepele seperti kurangnya tubuh untuk beraktivitas. Jadi selalu diam di rumah, tidur di rumah, dan tidak pernah melakukan olahraga sama sekali. Dan juga istirahat yang kurang cukup dan juga stres itu bisa menyebabkan kanker, bisa juga ya. Jadi perlu dihati-hati. Jadi perlu dihati-hati dan juga menjaga kesehatan diri sendiri ya. Dan masih banyak lagi penyebab dari kanker itu sendiri. Dan juga selanjutnya untuk mengetahui apakah pasien tersebut menderita kanker atau tidak, itu ada 3 cara seperti tes laboratorium. Nah, tes laboratorium ini dengan cara pengambilan darah atau tes darah dan juga tes urin ya, yang biasa dilakukan oleh dokter yang sudah berpengalaman ya, pastinya di rumah sakit. Yang kedua ada yang namanya biopsi. Nah, biopsi ini dilakukan seperti dia mengambil sel atau memotong sel dari tubuh kita lalu dibawa ke laboratorium lalu dicek ya apakah sel ini tuh terdapat kanker atau tidak, seperti itu. Yang ketiga ada tes pencitraan. Nah, tes pencitraan ini yang disebut juga dengan CT scan, terus juga ronsen dan juga lain-lain ya. Jadi seperti scan tubuh kita apakah kita terdapat kanker atau tidak. Biasanya itu digunakan untuk kanker otak, lalu kanker paru-paru ya, intinya seperti itu. Jadi ada 3 cara tes untuk mengetahui apakah pasien itu menderita kanker atau tidak. Dan juga selanjutnya pengobatan itu sendiri itu juga dilakukan dengan berbagai cara, banyak banget.
Jadi di sini aku bakal jelasin beberapa. Yang pertama itu ada yang namanya kemoterapi. Nah, kemoterapi ini itu beda lagi dengan radiasi ya. Jadi kemoterapi ini dia menggunakan obat-obatan yang merusak sel-sel kanker itu sendiri. Jadi biasanya dengan pemberian kemoterapi ini sebenarnya ada dampak negatif, ada dampak buruknya dan juga dampak positifnya. Mungkin dampak positifnya dia bisa memperlambat pertumbuhan kanker. Namun dampak negatifnya juga terjadi. Seperti kemoterapi ini tuh tidak hanya membunuh sel-sel kanker, tapi dia juga bisa membunuh sel-sel yang masih sehat. Seperti akibatnya rambutnya bisa rontok, lalu bulu mata atau alis, intinya sel-sel yang masih hidup tadi itu juga terpengaruh ya oleh obat-obatan yang tadi gitu, obat-obatan kemoterapi tadi. Selanjutnya ada juga dengan donor sel dari orang lain yang selnya masih sehat ya. Jadi selnya masih sehat tadi kemungkinan bisa memperhambat atau juga bisa menghasilkan sel baru yang dapat merusak sel-sel kanker itu. Selanjutnya ada juga yang namanya melalui radiasi. Nah, radiasi ini biasanya menggunakan alat, suatu mesin yang dimana dia bisa menghancurkan sel-sel kanker. Namun terapi-terapi yang dilakukan ini tuh tidak langsung menghasilkan ya. Jadi tidak langsung menghasilkan, membutuhkan waktu mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun. Jadi harus selalu rutin dilakukan seperti itu. Dan selanjutnya ada yang namanya hormon. Jadi kita memasukkan mungkin kita mengganti atau memasukkan hormon ke dalam tubuh, seperti kanker payudara sendiri itu disebabkan oleh hormon, kemungkinan disebabkan oleh hormon. Nah, dari situ dan itu tadi pengobatan-pengobatan ataupun menggunakan obat-obatan herbal. Jadi banyak banget caranya untuk menyembuhkan kanker itu sendiri. Jadi nggak boleh negative thinking, kanker itu nggak akan bisa sembuh atau segala macam. Insya Allah pasti ada jalannya ya, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan namun juga ada akibatnya ya, ada positifnya, ada juga negatifnya gitu kan, seperti kemoterapi tadi ya. Dan sebenarnya teman-teman ada obat herbal yang menurut yang pernah aku baca ya di buku ataupun di media sosial seperti internet atau ya seperti itu, aku pernah baca bahwa ada obat herbal yaitu bisa menggunakan buah-buahan serikaya yang bisa memperhambat tumbuhnya sel kanker ataupun dia bisa menyembuhkan atau menghilangkan sel kanker ya. Nah, buah serikaya ini memang kegunaannya untuk sel kanker ini belum begitu banyak diketahui oleh orang-orang sendiri gitu. Jadi mereka lebih menggunakan kemoterapi, radiasi seperti itu. Nah, masih banyak lagi pengobatan-pengobatan yang lainnya. Dan aku di sini cuman menjelaskan secara singkat. Dan selanjutnya apa sih Kak cara supaya kita terhindar dari kanker ini ataupun mencegah atau membentengi diri kita agar kita tidak terkena kanker atau penyakit kanker itu sendiri. Nah, sebenarnya ada beberapa cara seperti yang kakak udah jelasin dari awal. Kalian harus sering berolahraga teratur, mungkin setiap hari minimal 30 menit sehari, jogging atau segala macam. Terus juga memakan atau meminum yang sehat-sehat ya, makan makanan yang sehat, seperti ya intinya yang sehat dan juga bergizi. Nah, selanjutnya jangan merokok ya. Bagi para pecandu rokok ini harus benar-benar diwaspadai ya penyakit kanker ini. Jadi jangan ngerokok kalau bisa. Nah, selanjutnya juga tidur atau istirahat yang cukup teratur dan jangan terlalu stres. Itu beberapa cara agar kita terhindar dari sel-sel kanker. Dan juga selalu menjaga kebersihan pastinya ya.
Dan, jangan lupa untuk yang utama ini, jangan lupa, selalu cek kesehatan ke rumah sakit atau ke dokter. Karena, sel-sel kanker ini sendiri itu biasanya untuk stadium awal, stadium 1 ataupun 2 itu dia tidak merasakan sebuah gejala apapun ya. Jadi gejala kanker ini itu muncul di saat udah stadium tinggi seperti 3 atau 4 ya. Yang udah stadium tinggi itu baru muncul dan itu bakal susah banget kan untuk berobat, untuk pengobatan gitu. Jadi saya sarankan untuk, cobalah kalau memang punya free time, datang ke, pusat kesehatan seperti ke dokter, hanya untuk sekedar cek kesehatan. Dan juga, Kak, gimana sih cara tahu orang itu mengidap kanker atau enggak? Nah, ini beberapa ciri-cirinya itu seperti dia, batuk yang, tiada henti dan batuknya tuh berlebihan atau bahkan dia batuknya bisa sampai mengeluarkan darah. Dan juga yang kedua, dia memiliki luka yang dia benar-benar lukanya tuh nggak bisa, benar-benar, mengeluarkan darah lukanya, terus nggak sulit untuk sembuh, itu bisa dicurigai ya. Dan juga, selanjutnya, sering, sakit kepala mungkin, sering pusing, seperti itu. Dan, banyak banget sebenarnya, gejala-gejalanya dan juga, tubuh ini terasa lemas, pucat, nggak ada energi, terus juga kemungkinan bisa demam, tinggi, dan juga, berat badan itu, menurun secara drastis banget, dan juga, selanjutnya ada, buang air kecil dan juga buang air besar itu nggak teratur. Jadi ada masalah dengan pencernaan dia itu juga bisa. Dan juga, selanjutnya, sebenarnya kanker ini sendiri juga bisa disebabkan oleh, alam ya, kalau aku bisa bilang sih alam ya, soalnya seperti dia terpapar, radiasi atau terlalu terpapar sinar matahari yang berlebihan atau berlama-lama itu bisa menyebabkan kanker itu sendiri tumbuh dengan cepat ya. Jadi kalau memang mau berjemur atau mau, oke lah mungkin, summer atau apa ya, musim panas pengen berjemur atau apa, itu jangan berlebihan gitu ya, pas ada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu pasnya gitu kan untuk berjemur agar tidak, menimbulkan kanker. Rata-rata biasanya yang disebabkan oleh sinar matahari itu sendiri itu adalah kanker kulit ya, yang biasanya diderita oleh, orang-orang di luar Indonesia, di luar negeri, karena mereka biasanya cinta banget kan sama yang namanya musim panas, ya seperti itu. Dan, untuk masalah, Kak, obat apa sih yang bisa kita minum gitu. Nah, kalau di sini Kakak nggak bisa jelasin obat apa yang bisa diminum, dan kalau memang merasakan gejala-gejala yang mungkin yang abnormal atau yang gejala-gejala yang begitu sakit atau berlebihan, itu patut dicurigai dan harus segera dikonsultasikan ke rumah sakit atau ke dokter. Nah, begitu aja penjelasan dari Kakak, mengenai kanker itu sendiri. Nah, kalau mau tahu secara lebih lanjut mengenai kanker, kalian bisa, googling atau bisa baca di buku-buku kesehatan. Nah, kayak gitu. So, jangan lupa selalu jaga kesehatan diri sendiri maupun, keluarga atau orang-orang terdekat. Jadi harus benar-benar hati-hati banget, karena kanker ini sendiri itu, penyakit yang sangat-sangat berbahaya bagi diri kita sendiri. Jadi harus benar-benar ngeprotek, bisa ngejaga diri sendiri, bisa, mengatur diri sendiri agar selalu, hidup sehat. Nah, seperti itu aja. So, jangan lupa kalau memang, video ini bermanfaat, jangan lupa di-share, kalau memang kalian suka sama video ini, kalian boleh like dan juga, komen, and then jangan lupa buat subscribe dan nyalain notification supaya kalian bisa tahu video selanjutnya yang akan Kakak upload. So, thank you so much. Bye. Assalamualaikum.